visi budaya positif, yaitu menyebarkan pengalaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nama Safid, DGP Angkatan Undang Kabupaten Demak dari SD Negeri Daya 2, Kecamatan Jagat, Kabupaten Demak. Untuk konsep inti budaya positif, yaitu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila sendiri yaitu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dan mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Lanjut. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori konteks luar. Di sini ada 2 kolom, yaitu kolom yang pertama stimulus respon, kemudian dirubah untuk menjadi teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama untuk stimulus respon. Kemudian teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan kita tidak sama. Antara kebutuhan yang satu dengan yang lainnya itu berbeda. Untuk berikutnya kembali Bu. Semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi gambaran orang tidak sama. Antara yang satu dengan yang lainnya itu adalah berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita untuk stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi untuk teori kontrolnya adalah model berpikirnya menang-menang. Jadi untuk kebaikan bersama. Lanjut Bu. Next. Disiplin positif. Disiplin belajar dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Next. Nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ibro Primary Years Program (PJP), toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias,
empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Next. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di antaranya kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Lanjut, next. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua motivasi, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik sendiri yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan. Berikutnya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Nah, di sini untuk hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Contohnya misalnya ada anak didik kita yang telat, kemudian kita beri hukuman yaitu dengan lari keliling lapangan atau memunguti sampah dan yang lainnya, itu termasuk hukuman. Karena apa? Tiba-tiba, tidak direncanakan atau dibahas sebelumnya. Kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan di dalam melakukan hukuman tersebut. Bersifat satu arah, hanya guru yang memberikan hukuman itu, kemudian anak cuma mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Karena hukuman itu bisa membuat anak-anak trauma. Kemudian konsekuensi. Di situ ada gambar jempol batu dan jempol ke atas dan jempol ke bawah itu. Maksudnya adalah bisa baik dan bisa tidak. Karena apa? Konsekuensi juga akan memberikan dampak yang membuat psikis peserta didik kita trauma dengan konsekuensi yang diberikan oleh guru. Konsekuensi itu sendiri terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Restitusi, ya, di sini yang ingin kita terapkan itu adalah nanti restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita membuat murid itu sadar. Ketika anak melakukan kesalahan, kita sadarkan bahwa hal yang dibuat itu adalah kesalahan dan mereka menyadari dan mau bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Itu dengan cara segitiga restitusi. Kemudian proses kolaboratif. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi murid itu mencari solusi apa yang telah diperbuat untuk dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya terlambat, jadi anak itu tahu ketika terlambat, anak itu mengakui kesalahannya bahwa anak itu terlambat. Kemudian anak itu bagaimana cara memperbaiki? Anak itu melihat di depan kelasnya banyak sampah, kemudian anak itu mengambil sendiri. Itu bahwa dengan keinginannya sendiri, kesadarannya sendiri, tanpa ada hukuman maupun konsekuensi yang diberikan oleh guru. Next. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Yang kita harapkan nanti sebagai guru, 5 posisi kontrol itu yang harus kita miliki, yaitu adalah sebagai manajer untuk mengelola pembelajaran yang kita ambil di kelas kita masing-masing. Next. Keyakinan kelas. Di sini saya akan mengangkat tentang keyakinan kelas, yaitu mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas, apa perbedaannya. Lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Jadi di dalam membuat keyakinan kelas, guru dan murid berdiskusi untuk menentukan
keyakinan kelas apa yang dibuat di dalam kelas itu. Kemudian guru memfasilitasi murid, yaitu menyiapkan kertas plano untuk anak supaya bisa menulis keyakinan kelas apa nanti yang akan dibuat oleh anak. Ide anak dibuat di kertas plano, kemudian ditempel sesuai dengan gambar yang ada di layar PowerPoint itu. Jadi guru mendampingi anak berdiskusi untuk menentukan. Setelah keyakinan kelas itu dikumpulkan, kemudian nanti dikelompokkan berdasarkan keyakinan kelas yang sama, kita ambil salah satu yang paling baik dan disetujui oleh semua warga kelas, kemudian dijadikan keyakinan kelas. Setelah itu jadi disepakati antara guru, murid, dan juga bapak kepala sekolah, karena di dalam sekolah itu ada pemimpin, harus kita libatkan. Setelah jadi disahkan, kemudian disosialisasikan kepada wali murid, supaya apa? Supaya wali murid tahu ketika melanggar keyakinan kelas, maka apa yang akan diperbuat untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat oleh murid tersebut. Lanjut Bu. Nah, ini dokumentasi disiplin positif di sekolah. Di antaranya gambar yang pertama adalah pembacaan Asmaul Husna bersama. Itu termasuk disiplin positif. Jadi setiap pagi sebelum masuk ke kelas, anak-anak dari di halaman didampingi oleh Bapak Ibu guru wali kelas masing-masing untuk melakukan pembacaan Asmaul Husna bersama-sama. Yang kedua itu adalah disiplin positif baris. Sebelum masuk kelas, anak-anak melakukan baris di depan kelas masing-masing, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi anak-anak setiap pagi melakukan disiplin positif seperti itu, sudah otomatis. Meskipun nanti misal ada Bapak Ibu guru yang belum mendampingi, jadi anak-anak sudah otomatis melakukan disiplin positif itu sendiri tanpa didampingi, sudah jalan otomatis. Kemudian yang terakhir ada senam bersama untuk kebugaran jasmani, itu juga disiplin positif yang diterapkan di sekolah ini, yaitu setiap hari Jumat anak-anak senam bersama. Setelah itu untuk Jumat awal pada awal bulan itu anak-anak diajak jalan sehat mengelilingi lingkungan yang ada di sekitar sekolah atau desa Dempet ini untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan yang ada di Dempet ini, apakah sudah bersih, apakah masih banyak sampah-sampah yang berserakan. Bahkan di Dempet ini sendiri sudah ada petugas sampahnya, yaitu orang yang ditugaskan oleh desa untuk mengakomodir sampah-sampah itu kemudian dibuang di TPA. Lanjut Bu. Segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan kelas. Apabila anak itu melakukan kesalahan, ditanya kembali, kamu masih ingat nggak keyakinan kelas kita itu apa? Jadi anak itu nanti sadar dan tahu ketika anak itu melanggar, akhirnya anak itu tahu dan mengakui dan bagaimana cara untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuat. Sampai di sini, apabila ada yang bertanya, silakan saya kasih kesempatan untuk bertanya sebelum saya tutup. Pak Bono, ada yang tanyakan? Pak. Oh ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini dalam kelas saya, pada awal pembelajaran tahun ini sudah membuat keyakinan kelas, di mana sudah disetujui oleh saya sebagai guru dan anak semua. Pas anak itu suatu hari ada yang melanggar suatu keyakinan yang telah dibuat bersama, lalu dia melaporkan pada orang tuanya bahwa saya disuruh begini. Orang tuanya itu tidak terima, Tidak setuju. Terus bagaimana caranya Pak solusi untuk kasus seperti itu? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Siti, pertanyaan yang sangat bagus. Saya akan mencoba membantu menjawab dalam kasus yang dialami oleh Bu Siti tentang keyakinan kelas.
yang tidak disetujui oleh wali murid. Padahal keyakinan kelas tersebut sudah disetujui oleh wali kelas, kemudian anak-anak semuanya, kemudian kepala sekolah. Akan tetapi wali murid masih tidak setuju. Ini Bu, untuk dari cerita kasus Bu Siti tadi, bahwa itu kemungkinan Bu Siti belum mensosialisasikan kepada wali murid tersebut. Karena apa? Ketika wali murid itu belum jelas, maka akan melakukan hal seperti itu, kaget istilahnya. Karena apa? Tadi ono peraturan kok saya tidak tahu, ada keyakinan kelas kok saya tidak tahu. Makanya solusinya adalah ketika keyakinan kelas ini sudah jadi dan disepakati, itu di-print Bu. Setelah di-print, kemudian disosialisasikan kepada wali murid lewat grup WhatsApp. Itu dijelaskan bahwa ini loh Bu, Bapak Ibu wali murid, bahwa ini adalah keyakinan kelas untuk kelas 2B yang telah disepakati antara wali kelas, kemudian siswa dan kepala sekolah. Seperti itu. Setelah apakah ada penolakan atau dan lain didiskusikan di dalam grup wali murid tersebut. Nanti kita ambil suara terbanyak Bu. Kalau kita cuma mendengarkan cuma 1-2, itu nanti tidak akan selesai. Karena apa? Saya juga mengalami seperti itu. Wali murid itu salah satu itu ada yang seperti itu. Akan tetapi ketika kita mengadakan diskusi, kemudian kita beri penjelasan, kemudian kita bermusyawarah di dalam grup tersebut, maka kita ambil suara terbanyak. Akhirnya tadi beliau yang awalnya menolak akhirnya menyetujui dan menerima. Seperti itu yang sudah saya alami dan saya praktekkan untuk menangani ketika ada orang tua yang tidak setuju. Karena apa? Beliau tidak setuju karena belum tahu, setelah tahu akhirnya setuju. Karena apa? Semua di dalam keyakinan kelas itu adalah untuk kebaikan anaknya sendiri. Jadi di selama 1 tahun pembelajaran, keyakinan-keyakinan kelas itulah nanti yang akan mengarahkan anak itu supaya berbuat baik, disiplin positif tadi seperti itu. Ya silakan yang lainnya, kalau ada yang mau bertanya, silakan Bella. Menurut pandangan, apakah hukuman itu perlu nggak untuk mendisiplinkan siswa, misalkan siswa tidak mau mengajarkan PR atau tidak mau mengikuti pembiasaan yang diwajibkan di sekolah? Terima kasih Pak. Terima kasih untuk pertanyaan Bella, sangat bagus sekali. Perlukah hukuman untuk mendisiplinkan siswa? Untuk saat ini Bu, ketika ada hukuman dan hukuman tersebut masih dijalankan di sekolah-sekolah. Ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, ternyata hukuman itu tidak diperbolehkan atau tidak diperlukan. Karena apa? Tadi sudah saya jelaskan di depan, hukuman itu membuat anak akan trauma. Jadi contoh misalnya, ketika kita sekolah dulu, kita pasti masih ingat ketika kita dihukum oleh guru kita. Jadi jangan sampai kita itu adalah membuat memori anak tersebut trauma. Jadi diisi dengan hukuman tadi misalnya. Kalau saya pernah dimarahi, saya pernah dipukul, saya pernah dihukum keliling lapangan, itu membuat trauma. Setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, ternyata untuk hukuman, kemudian konsekuensi itu kalau bisa ditiadakan dulu. Kita menggunakan pendekatan tadi diantaranya ada segitiga restitusi, yaitu membuat validitas tindakan yang salah. Jadi anak diarahkan, dijelaskan yang dilakukan itu salah apa tidak. Ketika salah, apa yang harus dilakukan? Diingatkan kembali tentang keyakinan yang telah dibuat seperti itu. Ya, yang lain silakan kalau ada yang bertanya. Cukup? Kalau cukup, saya lanjutkan untuk penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ya, demikian untuk diseminasi yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah ilmu baru, menambah manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru Bergerak Indonesia Maju.
terlambat. Panggil ke sini berapa? Tidak tahu. Tadi Pak Guru lihat panggil berangkat ke sekolah terlambat. Iya apa tidak? Kenapa panggil bisa terlambat? Kesiangan. Tadi malam panggil belajar apa tidak? Apa yang dilakukan panggil? Malam baby. Sampai jam berapa? Jam 11. Acara apa? Jadi di sini Pak Guru itu menanyakan bahwa Fadil kenapa bisa terlambat datang ke sekolah itu perbuatan baik apa tidak? Ya. Kenapa bisa tidak baik? Nah, melanggar peraturan sekolah dan juga keyakinan Fadil ingat nggak keyakinan kelas yang kita buat dulu pada saat Fadil pertama kali masuk di kelas 6A ini? Apa coba? Berangkat ke sekolah tepat waktu. Tapi apa yang dilakukan Fadil? Ternyata terlambat. Langkah apa yang dilakukan Fadil untuk memperbaiki kesalahan yang Fadil lakukan? Tepat waktu, tidur lebih awal jam 5 pagi supaya bisa sholat subuh dan berangkat ke sekolah tepat waktu. Tadi sudah jelas, sudah paham, sudah tahu kesalahannya, bagaimana cara memperbaiki, mulai kapan? Tetap semangat ya, sambil di dalam belajar. Gapailah cita-cita, meskipun kamu berbuat salah, tidak apa-apa. Itu menjadikan pembelajaran bagi kamu. Karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah mau memperbaiki kesalahan itu. Jelas Fadil? Nah, terima kasih. Silakan Fadil kembali ke kelasnya lagi. Silakan masuk. Kamu tahu nggak Pak Guru panggil ke sini untuk apa? Jadi Pak Guru melihat bila pada saat pembelajaran itu menyontek terminal. Ya apa tidak? Menurut Bila menyontek itu perbuatan baik apa tidak? Bila tahu bahwa itu perbuatan tidak baik. Masih ingatkah dengan keyakinan tadi? Apa coba? Tidak boleh menyontek. Tapi dia tadi menyontek. Kenapa? Tadi dia bisa menyontek. Tidak belajar tadi malam. Nah yang dilakukan bila apa tadi malam? Menonton TV. Jadi tolong kalau malam itu belajar supaya bisa dan tidak menyontek temannya lagi. Paham Bi? Sudah jelas? Apa yang dilakukan Bila untuk memperbaiki kesalahan Bila tadi? Dengan sungguh supaya tidak menyontek lagi. Dengan belajar kita akan bisa. Paham ya? Yang kedua, tadi Pak Guru melihat sepatu Bila itu warna putih. Itu apakah sepatu yang benar sesuai dengan aturan sekolah atau tidak?
Ya, yang benar aturannya apa sih? Memakai warna hitam. Akan tetapi dia tadi memakai sepatu warna putih. Sudah tahu kesalahan dia? Apa yang dilakukan dia untuk memperbaiki kesalahannya? Memakai sepatu warna hitam agar sesuai dengan peraturan sekolah dan keyakinan sekolah. Sudah jelas ya, bila ada dua kesalahan tadi. Yang pertama menyetek, yang kedua memakai sepatu warna putih. Tapi tidak apa-apa. Yang namanya manusia itu pasti pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi kita harus bisa memperbaiki kesalahan itu supaya menjadi apa? Orang yang lebih baik lah. Masih paham di keyakinan telah kita juga sudah ingat. Sudah paham? Yang pertama tadi tidak boleh menyon. Yang kedua memakai seragam sepatu warna hitam. Jelas ya? Nah, jadi ketika bila melakukan kesalahan, maka konsekuensinya adalah bila mendapatkan peringatan dari Pak Guru. Jelas ya? Mulai kapan? Bila nanti akan memperbaiki kesalahannya. Jadi terima kasih. Silakan bila kembali ke kelasnya lagi. Mendapatkan pembelajaran baru tentang segitiga retribusi, saya merasa sangat senang karena saya mendapatkan pengetahuan baru tentang kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab atas kesalahan yang saya lakukan dan bagaimana cara melakukannya. Terima
Tidak jelas ya Bu. Jadi untuk disiplin positif itu diterapkan untuk semua warga sekolah. Tapi warga sekolah ada 4. Yang pertama, kepala sekolah, guru, karyawan-karyawati, kemudian siswa. Itu termasuk warga sekolah. Terima kasih untuk yang jawaban yang Bapak sampaikan. Saya sudah jelas siapa saja yang harus melaksanakan disiplin positif itu, yaitu guru, siswa, kepala sekolah, dan semua karyawan-karyawati yang ada di sekolah tersebut. Dan yang kedua, Pak, mau saya tanyakan yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Di antaranya adalah tadi ada rasa kasih sayang, terus apa lagi tadi, kesenangan, dan semua itu apakah harus kita miliki sebagai guru untuk mengajar anak didik kita di sekolah kita? Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan positif yang kedua, yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai guru adalah tugas kita menuntun, mengarahkan anak supaya selamat dan bahagia. Untuk kebutuhan dasar anak itu, ketika anak itu membutuhkan kesenangan, kita harus tahu Bu, bagaimana membuat anak itu senang. Karena itu merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Jadi kita ketika tidak memenuhi kebutuhan dasar itu, maka untuk pembelajaran tidak kondusif. Contoh, satu, kesenangan. Anak itu ketika pembelajaran itu senangnya berdiskusi, akan tetapi guru menerapkan pembelajaran yang mandiri. Apakah nanti kebutuhan dasar kesenangan itu terpenuhi apa tidak? Tidak. Ketika tidak, apakah nanti anak itu di dalam belajar akan senang apa tidak? Tidak. Malah anak itu akan cenderung berontak. Oh, saya pengennya diskusi kerja kelompok, kok malah disuruh sendiri. Nah, makanya itu kita sebagai guru harus tahu kebutuhan dasarnya. Kebebasan, contohnya ketika anak itu ingin bermain diseminasi, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Karena sampai TTP yang akan terjadi Kabupaten Lumajang. Konsep ini budaya positif. Di sini dapat kita lihat semuanya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan yang ke-8 adalah segitiga restitusi. Namun untuk kegiatan saya nanti yang akan saya angkat itu adalah tentang keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas dengan baik beserta didik kita semuanya masing-masing. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang antaranya yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernama kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Sesuai dengan kurikulum merdeka yang diadakan agar peserta didik bisa mencakup dimensi profil pelajar Pancasila. Guru mengontrol murid dapat kita perhatikan. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan salah membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penonton positif efektif dan bermanfaat. Ilusi yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Padahal itu tidak benar. Karena sekarang kita tidak boleh memaksa.
baik memaksa teman maupun memaksa peserta didik. Harus dari kesadaran dirinya masing-masing. Merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Jadi stimulus respon yang pertama yaitu realitas kebutuhan kita sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah untuk stimulus respon. Sebenarnya kita contohkan dengan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita berbeda, jadi kebutuhan orang itu tidak sama, akan tetapi berbeda. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan itu? Sebagai guru kita harus mampu menuntun dan mengarahkan peserta didik kita untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua ini dari stimulus respon, yaitu semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi kita semuanya ini memiliki gambaran yang berbeda. Antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Jadi punya pemikiran masing-masing. Akan tetapi dari perbedaan itu dapat kita kemas supaya apa? Untuk menjadi budaya positif dan bisa kita terapkan di sekolah kita, yaitu SD Negeri Depet 2, Kecamatan Depet, Kabupaten Demak. Untuk kolom yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Tapi untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami bagaimana pendapat orang lain itu tentang dunia. Kita mencoba masuk ke dalamnya dan kita bisa memberikan masukan atau saran dan yang lain untuk kebaikan bersama. Untuk kolom berikutnya yaitu kolom yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya, anak didik kita datang terlambat. Kalau untuk dilihat dari stimulus respon itu adalah kesalahan. Akan tetapi kalau dilihat dari teori kontrol, anak itu pasti punya alasan kenapa dia bisa terlambat. Kemudian langkah apa yang dilakukan anak untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai guru, kita harus selalu menuntunnya untuk dapat menyadarkan diri peserta didik kita supaya menyadari apa yang telah dilakukan itu merupakan kesalahan dan bagaimana cara untuk memperbaikinya. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrol hanya ada Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi perbedaannya kalau stimulus respon itu adalah orang lain bisa mengontrol. Akan tetapi untuk teori kontrol yang bisa mengontrol adalah hanya dirinya sendiri. Baik untuk berbuat baik maupun untuk berbuat kesalahan itu tergantung pada dirinya masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain untuk teori kontrolnya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi dengan siswa kita. Ditanya akar masalahnya apa, penyebabnya apa, sehingga bisa melakukan hal seperti itu. Jadi kita harus memberikan kontrol-kontrol yang baik bagi peserta didik kita. Model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrol, model berpikir menang-menang, tapi tidak menjatuhkan yang lain. Jadi kita misalnya untuk kemajuan kita maju bersama-sama. Itu sesuai dengan teori kontrol yang ada pada stimulus respon. Di sini motivasi yaitu ada juga motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik yang datang dari luar yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi hukuman itu yang diberikan oleh guru. Jadi kita hindari dalam menghukum siswa. Namun kita dapat menggunakan segitiga restitusi yang akan saya sampaikan nanti di belakang. Selain itu,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu adalah merupakan motivasi ekstrinsik yang datang dari luar. Sedangkan untuk motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa nilai itu adalah nilai positif dan harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hukuman, nah di sini tidak terencana. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh misalnya peserta didik kita kasih hukuman yaitu membuang sampah, membersihkan sampah, kemudian membuangnya di tempat sampah, itu termasuk hukuman. Kemudian lari keliling lapangan 5 kali, itu termasuk hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan di dalam memberikan hukuman itu. Apakah murid setuju apa tidak? Itulah yang namanya hukuman. Tiba-tiba kemudian berakibat negatif bagi peserta didik kita. Bersifat satu arah, hanya guru yang memberikannya. Namun peserta didik tidak tahu. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, itu namanya hukuman. Untuk konsekuensi di sini bisa bagus, bisa tidak. Jadi ada 2 jenis. Karena apa? Konsekuensi juga membuat peserta didik kita bisa trauma dengan konsekuensi yang kita berikan kepada peserta didik kita. Yang pertama, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Contohnya, misalnya tidak mengerjakan PR, menulis kalimat sebanyak 20 kalimat, itu termasuk konsekuensi. Karena apa? Anak sudah dikasih tahu dan mau, akan tetapi anak itu terpaksa, jadi tidak sukarela atau dia menyadari dengan kesalahannya. Kemudian yang kedua adalah murid tetap juga tidak nyaman, karena paham nulis banyak tadi. Padahal itu juga sudah disepakati bersama dengan murid kita. Kemudian sehingga guru selalu memonitor murid. Jadi ketika murid tidak bisa PR, guru selalu melihat siapa yang tidak, misalnya si A tidak, itu selalu dimonitor. Kemudian untuk solusi yang terbaiknya adalah restitusi, itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi menyadarkan diri siswa kita, kamu melakukan kesalahan. Kenapa kamu melakukan kesalahan itu? Jadi disadarkan, setelah sadar apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu. Nanti murid kita akan sadar. Kemudian yang kedua adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ketika murid itu bersalah, maka solusinya apa? Biarkan kita kasih kesempatan, kita kasih tanggung jawab kepada murid kita untuk menyelesaikan permasalahan itu sendiri. Jadi ketika murid itu tidak bisa, baru kita arahkan, kita dampingi untuk berbuat langkah-langkah seperti apa yang harus dikerjakan untuk kedepannya. 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah penghukum. Tadi sudah saya jelaskan di depan bahwa penghukum itu tidak efektif untuk membuat ceria anak, malah akan menimbulkan rasa trauma yang mendalam bagi anak. Bahkan dulu Bapak Ibu semuanya ketika sekolah pasti masih ingat ketika dihukum oleh gurunya. Bagaimana rasanya pasti sekarang masih ingat. Karena saya sendiri juga masih ingat pada waktu itu ketika saya telat, saya disuruh membersihkan halaman sekolah sampai bersih. Bahkan dilihat teman-teman semuanya seperti itu, malu rasanya dulu. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini juga menyadarkan anak. Jadi anak dibuat supaya apa? Merasa bersalah sendiri dengan hatinya sendiri. Oh ya, saya salah Pak, saya salah Bu. Kemudian sebagai teman, jadi kita guru juga harus berperan sebagai teman. Dengan siswa kita dekat teman. Jadi tidak ada jarak di antara kita. Misalnya kalau zaman dulu itu anak dengan guru sangat takut sekali, tapi zaman sekarang berbeda karena pendekatannya juga berbeda. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau itu adalah tugas seorang guru adalah memantau aktivitas kegiatan apa yang dilakukan anak-anak didik kita di dalam kelas maupun di luar ruang kelas maupun di
dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat. Namun yang paling penting yang harus kita miliki adalah posisi kontrol seorang guru, yaitu manajer sebagai pengelola. Jadi manajer ini harus kita miliki. Karena apa? Untuk mengelola bagaimana jalannya pembelajaran atau pendidikan kita selama 1 tahun di kelas tersebut. Kalau kita tidak bisa sebagai posisi manajer, maka yang terjadi akan timbul masalah-masalah yang baru di dalam kelas tersebut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena apa? Untuk keyakinan dan peraturan itu berbeda. Kalau peraturan itu sudah dibuat tanpa berdiskusi. Akan tetapi ketika keyakinan itu didiskusikan dulu dengan peserta didik, kemudian diambil keyakinan-keyakinan mana yang kita sepakati untuk dijadikan keyakinan kelas, dan kemudian disetujui oleh semua warga kelas atau anggota yang ada di dalam kelas tersebut. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak, yaitu berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalimatnya positif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan saya masuk tahun pelajaran yang sudah mengajar. Malah ada anak itu yang melanggar itu disampaikan pada ibu. Nah terus saya diberi masukan dulu harus gini. Padahal keyakinan kelas itu kan yang memberat antara guru sama siswa. Dan bagaimana solusinya? Silakan begitu kembali akan saya bantu menjawab tentang permasalahan yang ada di dalam sini. Yaitu di sini Bu Siti sudah membuat keyakinan kelas dengan peserta didik, akan tetapi wali murid belum tahu. Itu termasuk kekurangan kita. Karena apa? Ketika Bu Siti sudah membuat keyakinan kelas, seharusnya keyakinan kelas ini di-print. Setelah di-print kemudian kita sosialisasikan kepada wali murid supaya apa? Wali murid tahu bahwa di kelas Bu Siti khususnya KBB itu ada keyakinan kelas, supaya wali murid membaca. Ketika wali murid ada yang protes dan yang lain, kita ajak diskusi, kita ajak musyawarah. Ini sudah disepakati bersama. Silakan untuk orang tua berdiskusi. Setuju apa tidak tentang keyakinan yang dibuat oleh wali kelas 2B dengan anak-anak. Jadi lain kali ketika Siti membuat keyakinan perlu dikirim untuk komunikasikan, kemudian ditempel di dinding. Untuk orang tua yang tahu kita sosialisasikan dengan lewat grup WhatsApp, foto kemudian dikirim. Apakah ada yang direvisi apa tidak? Kalau sudah dilukis, baru nanti ditandatangani, disahkan, kemudian dilakukan untuk dikerjakan selama 1 tahun ajaran tersebut. Seperti itu. Jadi Bu Siti sudah bantu teman-teman, namun kekurangan dari Bu Siti tadi adalah belum mensosialisasikan kepada wali murid. Makanya wali murid ketika tidak melihat PR dikasih konsekuensi membayar uang kas misalnya, itu termasuk keyakinan kelas, akan tetapi masih tidak ada yang keberatan. Oleh karena itu sebelum mesahkan atau menghadirkan tadi untuk keyakinan kelas, kita harus sosialisasi dulu. Karena di sini adalah yang berkepentingan yaitu kepala sekolah, guru, siswa, wali murid. Jadi 4 komponen ini harus ada. Kalau ada salah satu yang tidak setuju, maka batal keyakinan kelas tersebut atau peraturan sekolahnya. Karena apa? Tempat-tempatnya itu harus sinkron, jadi satu, supaya berjalan dengan baik. Ya, saya kasih kesempatan yang lain, silakan untuk bertanya lagi. Bu Rini, monggo. Tidak ada yang nanyakan, silakan. Tanya apa saja boleh. Bebas. Ayo menanyakan. Ini ada yang kurang jelas, ini sudah tidak silakan.
Iya, karena kita yang pertama itu adalah pimpinan kita dari kepala sekolah, yang kedua guru sendiri sebagai wali kelas, kemudian yang ketiga adalah murid untuk pada kelas, kemudian wali murid itu adalah pendukung dari kelas. Untuk murid yang namanya itu adalah wali murid, sedangkan guru di sekolah yaitu sebagai penuntun pembimbing, mengarahkan. Kita memfasilitasi teman didik kita untuk apa? Untuk menggali potensi dirinya. Jadi anak-anak itu diibaratkan seperti gunung es. Jadi gunung es itu yang pertama adalah permukaan anak-anak, tapi yang dalamnya itu lebih besar. Jadi potensi yang ada itu masih tersimpan. Dan tugas kita sebagai guru bagaimana kita bisa memunculkan potensi-potensi yang ada pada peserta didik kita. Itu adalah tadi membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang dibuat bersama-sama siswa dan untuk dijalankan, disepakati bersama. Tapi 4 komponen. Jadi ketika nanti Bu Siti membuat keyakinan kelas, di sini mengetahui kepala sekolah, wali kelas, kemudian perwakilan siswa dan disetujui orang tua. Nah, itu lebih lengkap dari karena apa? Nanti kita di dalam melakukan pembelajaran dan pertanyaan kita harus selalu membuat keyakinan lagi. Ya kan? Ketika saya mengikuti pendidikan guru negara ini, sebelum saya mulai kegiatannya, pasti membuat keyakinan lagi dulu. Bagaimana? Setuju enggak? Misalnya nanti menerima telepon, bisa menerima tapi langsung menerima. Itu keyakinan kelas ya, harus disepakati. Jangan kita selalu diajarkan dan disuruh untuk membuat keyakinan kelas. Karena apa? Ini termasuk nanti kekuatan kita ketika ada permasalahan, kita langsung ingatkan. Baik orang tua, diri kita sendiri sebagai guru, kepala sekolah, kita lupa, kita tanyakan, masihkan enggak keyakinan kelas yang kita buat dulu pertama waktu awal masuk sekolah. Nah, jadi keyakinan kelas ini seharusnya digunakan, jadi di print out digunakan. Tapi untuk sebelum membuat keyakinan kelas ini, kita harus memfasilitasi dulu. Jadi jangan anak-anak itu tidak mengeluarkan pendapat, tapi anak-anak itu harus berpendapat sendiri. Ditulis di kertas plano ini. Kemarin saya seperti itu pada saat pendidikan. Biasanya membuat saya jadi peserta, jadi murid juga, jadi guru juga sama. Jadi harus, ya apa contohnya? Datang tepat waktu, saling menghargai, saling menghormati, tidak membuli, jadi diharapkan. Kemudian kalau bisa untuk konsekuensi denda mendenda dan yang lain itu ditinggalkan karena hubungannya dengan kuat, anak riskan sekali. Malah anak-anak itu nanti bisa seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Siti, menyampaikan kepada wali murid ada juga kesepakatan pelajaran. Terima kasih. Itulah tadi paparan diseminasi tentang budaya posisi dari saya. Semoga menambah ilmu wawasan baru bagi saya sendiri khususnya, umumnya bagi rekan-rekan semuanya, dan bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan baik. Terima kasih. Itulah tadi paparan diseminasi tentang budaya posisi dari saya. Semoga menambah ilmu wawasan baru bagi saya sendiri khususnya, umumnya bagi rekan-rekan semuanya, dan bisa diterapkan dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kenapa Pak Nih terlambat? Panggil ke sini berapa? Nah, kalau tadi Pak Guru lihat panggil berangkat ke sekolah terlambat. Iya apa tidak? Kenapa panggil bisa terlambat? Kesiangan. Tadi malam Fadil belajar apa tidak? Apa yang dilakukan Fadil? Malam baby. Sampai jam berapa? Jam 11. Acara apa?
Jadi di sini Pak Guru itu menanyakan gambar Fadil kenapa bisa terlambat. Terlambat datang ke sekolah itu perbuatan baik apa tidak dia? Ya. Kenapa bisa tidak baik? Nah, melanggar peraturan sekolah dan juga keyakinan Fadil ingat gak keyakinan kelas yang kita buat dulu pada saat Fadil pertama kali masuk di kelas 6A ini? Apa coba? Berangkat ke sekolah tepat waktu. Tapi apa yang dilakukan Fadil? Ternyata terlambat. Langkah apa yang dilakukan Fadil untuk memperbaiki kesalahan yang Fadil lakukan? Tepat waktu, tidur lebih awal jam 5 pagi supaya bisa sholat subuh dan berangkat ke sekolah tepat waktu. Fadil sudah jelas, sudah paham, sudah tahu kesalahannya, bagaimana cara memperbaiki, mulai kapan? Tetap semangat ya, Fadil di dalam belajar. Gapailah cita-cita, meskipun kamu berbuat salah, tidak apa-apa. Itu menjadikan pembelajaran bagi kamu. Karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah mau memperbaiki kesalahan itu. Jelas Fadil? Nah, terima kasih. Silakan Fadil kembali ke kelasnya lagi. Silakan. Tahu nggak Pak Guru panggil ke sini untuk apa? Jadi Pak Guru melihat bila pada saat pembelajaran itu menyontek temannya, ya apa tidak? Menurut Bila menyontek itu perbuatan baik apa tidak? Bila tahu bahwa itu perbuatan tidak baik. Masih ingatkah dengan keyakinan kamu tadi? Apa coba? Tidak boleh menyontek. Tapi bila tadi menyontek, kenapa? Tadi bila bisa menyontek, tidak belajar tadi malam. Nah yang dilakukan bila apa tadi malam? Malam? Jadi tolong kalau malam itu belajar supaya bisa dan tidak menyontek temannya lagi. Paham Bi? Sudah jelas? Apa yang dilakukan Bila untuk memperbaiki kesalahan Bila tadi? Dengan sungguh supaya tidak menyontek lagi. Dengan belajar kita akan bisa. Paham ya? Yang kedua, tadi Pak Guru melihat sepatu Bila itu warna putih. Itu apakah sepatu yang benar sesuai dengan aturan sekolah atau tidak? Ya, yang benar aturannya apa sih? Memakai warna hitam. Akan tetapi Bila tadi memakai sepatu warna putih. Sudah tahu kesalahan Bila? Apa yang dilakukan Bila untuk memperbaiki kesalahannya? Memakai sepatu warna hitam agar sesuai dengan peraturan sekolah dan keyakinan sekolah. Sudah jelas ya Bila ada dua kesalahan. Tadi yang pertama menyontek, yang kedua memakai sepatu warna putih. Tapi tidak apa-apa. Yang namanya manusia
itu pasti pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi kita harus bisa memperbaiki kesalahan itu supaya menjadi apa? Orang yang lebih baik lah. Lebih paham di keyakinan telah kita juga sudah ingat, sudah paham. Yang pertama tadi tidak boleh menyon. Yang kedua memakai seragam sepatu warna hitam. Jelas ya? Nah, jadi ketika bila melakukan kesalahan, maka konsekuensinya adalah bila mendapatkan peringatan dari Pak Guru. Jelas ya? Mulai kapan? Bila nanti akan memperbaiki kesalahannya. Ini terima kasih. Silakan bila kembali ke kelasnya lagi. Mendapatkan pembelajaran baru tentang segitiga retribusi, saya merasa sangat senang karena saya mendapatkan pengetahuan baru tentang prosedural, kedisiplinan, dan tanggung jawab atas kesalahan yang saya lakukan dan bagaimana cara mengulanginya. Terima kasih Pak Syafid. Mendapatkan pembelajaran tentang segitiga retribusi, saya merasa sangat senang karena saya mendapatkan pengetahuan baru tentang kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab atas kesalahan yang saya lakukan dan bagaimana cara untuk memperbaikinya. Terima kasih Pak Syafid. Ya, terima kasih. Sekarang kita mencatat dulu untuk kegiatan yang saya sampaikan tadi tentang budaya positif. Silakan apabila ada yang ingin bertanya bagaimana pada saat saya melaksanakan disimulasi tentang budaya positif, bagaimana perasaan itu tadi? Begini Pak, setelah Pak Syafid melakukan uraian tadi, saya sangat senang sekali, dimana saya tadinya nggak tahu menjadi tahu. Saya bisa tahu kontrol dulu beberapa saja tadi, terus ada segitiga restitusi dan ada juga apa sih yang keyakinan kelas, dimana tadi sudah saya uraikan dalam kelas saya itu terjadi masalah seperti itu. Terima kasih Bu. Jadi ini untuk diseminasi yang tadi saya sampaikan kepada Ibu dan teman-teman tadi itu merupakan hal yang baru bagi Ibu ya. Iya. Ya. Jadi untuk kedepannya apa yang akan dilakukan Ibu setelah mendapatkan diseminasi dari saya untuk dipraktekkan di kelas Ibu? Ya, saya akan memperbaiki kesalahan yang saya lakukan Pak. Karena saya tahu, oh begitu menjadi guru, menciptakan suatu budaya positif di sekolah, terus nyatanya hukuman itu tidak boleh atau itu kan tidak boleh. Karena ini untuk hukuman sendiri itu nanti akan berdampak negatif kepada anak. Jadi anak akan trauma. Kemudian ribet itu juga akan gini, kok anak itu terus dikasih. Padahal kita itu pendidikan harus berpusat kepada murid, oleh semua murid itu memiliki hak yang sama yang harus kita penuhi sebagai guru. Karena apa? Guru adalah sebagai fasilitator, kemudian sebagai manajer untuk mengelola kelas dengan baik selama 1 tahun pembelajaran. Karena kan kita kadang di kelas 2, misalnya tadi seperti itu di kelas 2, akan tetapi untuk tahun pelajaran depan kan tidak tahu apakah masih di kelas 2, apakah pindah kelas, karena kita selalu dirolling oleh kepala sekolah. Namun dari itu tidak menjadi sebab, karena apa? Kita sebagai seorang guru, kita mampu mengupgrade untuk ilmu kita, kemudian pengalaman kita memanfaatkan seperti komunitas praktisi yang ada. Itu apa? Menambah pengalaman kita, menambah wawasan kita, apalagi sekolah kita sekarang sudah menggunakan kurikulum Merdeka Mandiri juga. Jadi khususnya untuk perubahan-perubahan itu ketika guru tidak bersemangat untuk menjadi leader, untuk menjadi manajer, maka perubahan itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu saya mengajak kepada Bu Siti
terus bersemangat supaya apa? Untuk memajukan sekolah kita bersama. Iya Pak, terima kasih atas uren tadi yang Bapak sampaikan, bisa menambah wawasan saya, menambah ilmu saya buat kedepannya nanti untuk kesuksesan keberhasilan dalam kita mendidik anak. Jadi seorang guru itu adalah sebagai fasilitator. Kita tugasnya hanya mendampingi, menuntun jadi anak supaya sesuai dengan kodratnya, baik kodrat zaman maupun kodrat alam. Karena di dalam pembelajaran untuk kurikulum merdeka sendiri itu berpusat kepada anak. Ibarat guru itu adalah petani atau pekebun yang hanya bisa merawat, mendampingi apa? Anak itu memiliki potensi sendiri. Ibarat gunung es. Yang terlihat itu kan cuma puncaknya saja, tapi di dalam yang ada di lautan es itu lebih besar daripada yang tampak. Oleh karena itu, kita sebagai guru kita harus membangkitkan potensi yang ada kepada anak didik kita supaya apa? Dia tahu dan sadar diri untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi selain itu guru juga harus tetap semangat meskipun dikatakan usia guru itu sudah tua, yang namanya belajar itu tidak pandang usia. Tetap semangat untuk generasi-generasi penerus bangsa, karena kita sebagai guru kita harus mengawal, mendampingi, menuntun supaya anak itu bisa mencapai cita-cita yang diinginkan. Kemudian selamat dan bahagia sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh kita. Terima kasih, demikian ya. Salam. Ayo, lagi. Nama saya Muhammad Mustafa dari kelas 6A SD Rajaman 2 Kecamatan Demak, Kabupaten Demak. Nama saya Muhammad Nur Sekolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Desa. Biasa dipanggil Sarah Desa. Kelas 6A. Sekolah saya di SDN Demak 2. Terima kasih. Saya sangat senang belajar tentang filipitas, tindakan yang salah. Saya sangat senang belajar tentang filipitas, tindakan yang salah. Saya sangat senang belajar tentang tindakan yang salah. Baik, saya bilang sangat senang belajar keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Urung dipencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Saya Subanti SPD, Wakil Kepala Sekolah SDN Dempet 2, Korwildikbud Kecamatan Dempet. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni tentang diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Laila, Ibu Eneng, dan Bapak Safid. Budaya positif akan memberikan dan menjadikan karakter siswa menjadi lebih baik, tanggung jawab, mandiri, dan siswa akan dapat mengimplementasikan pendapatnya melalui keyakinan kelas yang dibuat oleh guru dan siswa, sehingga semuanya akan berjalan dengan baik. Saya yakin ketiga calon guru penggerak yaitu Bu Laila, Bu Eneng, dan Pak Sape akan menyebar budaya positif di SDN Dempet 2 ini kepada rekan sejawatnya. Saya kira cukup sekian dari saya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Christian, rekan kerja dari Ibu Laila, Ibu Eneng Sukrika, dan Bapak Safid dari SD Negeri Dempet 2, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan testimoni setelah mengikuti diseminasi dari ketiga calon guru penggerak Angkatan 9. Adapun hal yang menjadi pembelajaran bagi saya yaitu dengan Ibu Laila, Ibu Eneng Sukrika, dan Bapak Safid, yaitu menyampaikan tentang budaya positif di sekolah, menjadikan siswa lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab, mandiri, dan dapat mengimplementasikan pendapatnya melalui keyakinan kelas yang dibuat guru dan murid. Dengan keyakinan kelas ini, siswa jadi lebih dihargai dan merasa dirinya dapat menyampaikan sumbangsih pendapatnya, sehingga siswa lebih semangat dalam melakukan budaya positif tersebut di sekolah maupun di kelas. Untuk guru menjadi lebih paham tentang budaya positif yang dilaksanakan di sekolah. Saya kira cukup sekian. Terima kasih, salam bahagia, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.